Judul kita di sesi 1, bagaimana membuat ketaatan kita sempurna. Ternyata cukup sederhana. Tambahkan pada percayamu pengenalan. Perlu bagi kita untuk tahu kebenaran, dan kebenaran membebaskanmu. Membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari ketidaktahuan. Makanya saya berkata padamu, kalau engkau mau masuk ke tahun yang meningkat, meluap, cepat, berbuah banyak, itulah tempat Tuhan menyediakan sekarang. Masukilah dalam ketaatan. Ketaatan yang Papa suruh bukanlah ketaatan yang lahiriah, yang sifatnya duniawi, tapi itu ketaatan untuk engkau tetap dalam firman-Ku, tetap mengikutiku. Bisa paham? Memikir-mikirkan hal-hal yang dari roh. Engkau akan ada di tempat Tuhan menyediakan. Baik, saya akan beri judul sesi 2, yaitu Rahasia Babel. Ini sangat sangat penting bagi kita di musim akhir, di zaman akhir, di hari-hari terakhir. Sebab banyak hal yang kita dengar di luar sana. Tapi ketahuilah hari ini, kebenaran yang sejati tentang rahasia Babel akan kau ketahui. Dan saya akan membawamu kepada kitab suci untuk bisa melihatnya sebaik-baiknya. Ada amin? Judulnya di situ Rahasia Babel. Kita akan memulai dari Wahyu pasal 17. Kita akan memulai dari Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17 ayat 1. Kita akan memulai dari Wahyu pasal 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi." Mari kita lihat firman ini dengan lebih sederhana, supaya kita bisa tahu maksudnya. Bagaimana caranya Papa menuntunmu supaya ini lebih sederhana? Tulis di bawah. 1. Siapakah wanita ini? Saya mau membawamu kepada hal yang sederhana. Bisa? 1. Siapakah wanita ini? Tadi kita membaca ada wanita kan di situ, wanita pelacur. Yang kedua, siapakah binatang itu? Yang kita lihat tadi, yang kita baca, siapakah binatang itu? Sudah? Yang ketiga, apa itu Babel? Apa itu Babel? Dan yang keempat, apa rahasianya? Supaya kita bisa lebih sederhana. Sebelum saya ulangi 4 pertanyaan tadi, kita baca dulu ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Pertanyaan untuk menuntun kita tentang Babel ada 4. 1. Siapa wanita itu?
Siapa pelacur itu? Sebenarnya dua. Siapa binatang itu? Yang ketiga, apa Babel itu? Dan yang keempat, apa rahasia Babel itu? Bisa mengikuti saya? Mari kita ke Wahyu 18 ayat 1 sampai 2 untuk kita baca dulu akhir dari Babel. Wahyu 18 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu akhir dari Babel ya, sebelum yang 4 itu kita jawab. Apa akhir dari Babel ini, Saudara? Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara harus garis bawahi bahwa masa akhir dari Babel adalah runtuh. Mereka yang ada di dalamnya juga akan ikut runtuh. Mereka yang hidup di bawah sistemnya juga akan runtuh. Jadi kita harus berhati-hati supaya kita tidak ada di dalamnya, karena kita akan runtuh bersama-sama dengan Babel. Makanya dikatakan di sini, kalau kita lompat di ayat yang di Wahyu 18 ya. Di Wahyu 18, di Wahyu 18 ayat yang di Wahyu 18 ayat yang ke-4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku. Jelas kan? Jangan hidup di bawah Babel. Jangan hidup dalam sistem Babel, karena dia runtuh. Ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Kalau kita mengambil bagian dalamnya, berarti kita ikut runtuh. Dan supaya kamu jangan turut, lihat itu, ditimpa malapetakanya. Lihat Papa, kalau kau hidup dengan apa yang Papa ajarkan mulai hari ini, dalam frekuensi yang benar, terhubung kepada kerajaan sorga, tidak akan pernah ada engkau terima mulai dari hari ini yang disebut aliran sakit penyakit. Tidak ada. Karena hanya dari aliran sungai Babel lah itu datang. Karena dia menyertai dengan malapetaka. Itu sebabnya nanti di akhir sesi ini kita akan melaksanakan kekuasaan Tuhan untuk mematahkan pekerjaan Babel. Mungkin ada yang kita bawa, tapi hari ini kita mengenal tipu dayanya dan kita patahkan. Saudara rindu? Jadi perintah Tuhan buat kita, hai umatku, keluar dari Babel. Sebab saatnya sudah dekat, Babel akan runtuh. Itu masa depan Babel. Jangan ikuti. Kita umat Tuhan. Oke? Saya sudah memberitahumu masa depan dari Babel. Sekarang kita ke pertanyaan 4 poin tadi. Siapa wanita itu? Siapa binatang itu? Apa Babel itu? Dan apa rahasianya? Kita akan mulai kronologinya dari Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Ini kronologinya, jadi ikutin ya. Historinya adalah dari Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tentukan engkau hidup dari daging atau dari roh dengan menguasai apa yang kau pikirkan. Kendali dirimu ada padamu. Keputusan untuk memilih apa yang kau pikirkan dirimu. Masalah muncul memang kalau ada oknum lain, pihak-pihak lain yang mengendalikan pikiranmu. Ini memang bisa sangat berbahaya. Karena kalau pikiranmu dikendalikan, ikutlah tujuanmu. Ikutlah masa depanmu. Karena yang mengendalikanmu yang akan engkau ikuti. Kita nggak bisa pergi ke tempat lain kalau kita dikendalikan. Jadi mari putuskan hari ini, siapa sebenarnya pemimpin hidupmu. Kalau engkau menguasai dirimu, mudah untuk menyerahkannya pada Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah memaksamu, mengintimidasimu, menakut-nakutimu untuk menyerahkan dirimu kepadanya. Tidak, itu bukan persembahan yang harum. Allah selalu menginginkan persembahan yang harum. Dan persembahan yang harum dari hidupmu adalah kerelaanmu, imanmu yang murni. Ya Tuhan Allahku, Yesus kekasih jiwaku, aku menyerahkan hidupku padamu. Itu baru bau yang harum. Tanpa takut masuk neraka, tanpa takut diintimidasi. Tapi kalau seperti tadi, itu baru harum bagi Tuhan. Bisa mengerti? Siapa penguasa pikiranmu sekarang? Perlu engkau jawab dengan tegas. Apakah kau nggak bisa mengendalikan pikiran negatif, pikiran kegagalan, pikiran ketakutan? Apakah kau nggak bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang kotor, porno, keangkuhan, dan lain-lain? Nggak bisakah? Hari ini oleh kasih karunia Tuhan itu kita patahkan. Tapi setelah engkau mengalami kebebasan, jangan berikan lagi. Engkau yang harus mengendalikan. Saya menikmati kebebasan dalam pikiran saya, saudara. Saya menikmatinya. Indah sekali, penuh damai di pikiran. Makanya manusia itu pikirannya. Ingat pesan Papa ini. Dan Babel itu berkaitan dengan pikiran. 100%. Paham? Jadi hidup menurut apa? Pikiranmu adalah kuncinya. Apakah dalam roh, apakah dalam daging? Enggak otomatis engkau sering ke gereja, kau hidup dalam roh. Berapa banyak orang berdoa tapi masih khawatir? Berapa banyak orang berdoa tapi masih takut? Berapa banyak orang berdoa tapi masih harabakadabahande? Artikan kanan kirinya. Oke, itu nggak akan mungkin kalian bisa artikan. Katakan kanan kiri, kalau ini baru bisa. Siapa yang mengendalikan pikiranmu sekarang? Itu yang menentukan arah hidupmu. Paham maksud saya? Jadi kita hidup menurut daging, hidup menurut roh, pikiranmu yang menentukan. Nah, saya mau berkata padamu, dengarkan saya. Apa yang kau pikirkan, itu yang kau lakukan. Saya kira kita nggak berdebat di sini, karena indah bolak-balik saya sampaikan. Kalau begitu, jika pikiranku pikiran daging, otomatis aku melakukan perbuatan daging yang adalah maut. Jadi perbuatan daging itu adalah hasil dari pikiran daging. Sederhana bukan? Dan pikiran daging itu sumbernya kalian sudah tahu. Dunia. Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu.
dan dari setan-setan. Itu bisa masuk melalui gerbang mata, bisa masuk melalui gerbang telinga, dan turun ke hati setelah kau pikir-pikirkan. Pikiran di hati, apa yang kau ucapkan di hatimu langsung terhubung ke Allah atau ke iblis. Nanti saya jelaskan. Kalau dia terhubung kepada iblis, engkau akan menggenapi keyakinanmu. Tentu negatif. Tapi kalau keyakinanmu dari Allahmu, engkau juga akan genapi. Itu sebabnya ini sangat berbahaya yang disebut rahasia. Cukup clear? Alright, senyum dulu sama saya. Jangan heran. Oke, kawan kita? Bisa saya naikkan levelnya? Pikiran daging menghasilkan perbuatan daging. Paham maksud saya? Pikiran roh menghasilkan perbuatan roh. Mematikan perbuatan daging. Itu perbuatan roh. Mari kita lihat Efesus pasal yang kedua. Ini adalah sejarah terbentuknya Babel. Kronologi. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kalau kita garis bawahi jalan dunia, kita nggak akan mengerti, karena kita bisa berpikir itu adalah jalan-jalan aspal di luar sana, rel kereta api, MRT, pesawat terbang. Jalan dunia ini tidak ada berbicara tentang infrastruktur. Jalan dunia itu bersifat roh kosmos. Jadi jalan dunia itu adalah jalan pikiran manusia. Garis bawahi. Jadi jalan dunia itu jalan pikiran. Karena dunia itu dibentuk oleh pikiran manusia. Garis bawahi jalan dunia. Sudah? Adalah jalan pikiran. Itu bukan infrastruktur di luar sana. Lanjut. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ketahui ini, lihat saya. Orang-orang durhaka itu bermitra dengan roh-roh jahat. Bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang bersekutu dengan roh-roh jahat hanya dukun. Orang yang di dunia sana berdasi panjang pun, berjas yang indah, kalau dia mengikuti jalan dunia ini, dia juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Makanya hati-hati bahwa roh-roh jahat itu hanya dimunculkan oleh para dukun, paranormal, orang-orang dunia yang berdasi indah-indah pun. Kau udah jawab kan? Haleluya. Karena di situ jelas Alkitab, kitab suci yang kita percayai, dia orang-orang durhaka. Siapa itu orang-orang durhaka? Yang hidup dalam daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Paham maksud saya? Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau kita lihat ayat 2 dan ayat 3 sederhana. Pikiran manusia, pikiran daging melakukan perbuatan daging, tapi pikiran manusia itu terhubung dengan roh-roh jahat, penguasa kerajaan angkasa. Itulah polanya. Lihat saya beri gambaran karena penting bagi saya mengasihimu. Lihat saya memegang ini, lihat pikiran manusia. Sudah? Pikiran manusia ini, kalau saya memikirkan hal-hal yang dari daging, saya akan melakukan perbuatan daging. Sudah? Pikiran daging. Di atas saya inilah roh-roh jahat.
Bisa mengerti? Yang mengendalikan pikiran daging. Mengapa dia mengendalikan pikiran daging? Karena pikiran daging dan pikiran iblis itu sama, pikiran manusia. Matius 16 coba. Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saya mau terbuka hari ini sama kalian, karena ini akan baru kau dengar. Yesus tidak berbicara kepada oknum iblis, saudara, karena dia memandang Petrus. Dia sedang berbicara kepada pikiran Petrus, yang adalah pikiran manusia. Mengapa dia sebut iblis? Karena iblis juga memikirkan pikiran manusia. Yang saya sebut tadi, lihat lagi gambarannya. Ini pikiran manusia. Nampak? Yang mengontrolnya kalau saya hidup dalam daging itu adalah roh jahat. Makanya pikiran manusia, pikiran daging tadi, yang selaras dengan pikiran iblis tadi, makanya dia bisa bersekutu. Enggak selamanya karena engkau melihat setankah, hantukah, begukah, dengan sesajenmu engkau bersekutu dengan roh jahat. Pikiran-pikiran daging yang disebut orang-orang durhaka itu juga bersekutu dengan roh-roh jahat. Supaya kita bisa mengerti tentang tipu daya. Oh, sambil makan siri ya. Oh, dia penyembah berhala. Penyembah berhala. Orang-orang durhaka juga. Makanya kadang tahu kalian, banyak orang bilang ini adalah berhala, ini adalah berhala. Hidupnya duniawi, dia berpikir itu nggak penyembahan berhala juga. Wah, dia makan siri, tweet. Kemenyan. Roh-roh jahat sedang datang. Kena tipu kita. Bukan hanya itu. Setan tidak pernah terang-terangan, kawan. Kekuatan setan selama dia bersembunyi. Di dalam Allah tidak ada kegelapan. Di dalam setan penuh kegelapan. Yang artinya bersembunyi. Jadi yang bersembunyi-bersembunyi ini justru kuat. Yang terang-terangan ini kadang-kadang mudah dihancurkan. Makanya sering kita kelilingi dengan doa keliling, dengan tapekong. Kadang-kadang kita lupa yang mengelilingi itu pun perlu dicek. Penyembah berhala atau enggak? Jangan-jangan hidup duniawi juga. Jadi mari kita simpulkan. Lihat saya. Pikiran manusia, kalau saya sebut pikiran manusia berarti pikiran daging. Karena ada pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus, ada pikiran manusia, pikiran daging, pikiran dari roh, pikiran Kristus, pikiran manusia, pikiran daging. Jadi clear, kalau saya sebut pikiran manusia berarti itu pikiran dari daging. Jadi pikiran manusia, di atasnya roh-roh jahat. Kalau kita lihat hierarki dari pemerintahan roh-roh jahat, itu ada di kitab suci. Efesus 6. Saya tidak sedang menakut-nakutimu. Ini adalah firman Tuhan yang kita percayai. Bisa paham? Jadi ini bukan sedang bau sesajen di sini bicara setan-setan. Enggak, saudara. Kita mau clear dulu. Apa ini Babel ini? Bisa paham? Bukan berarti setelah dari sini kita mulai gagah mengusir setan-setan. Sebelumnya juga kita adalah pengusir setan-setan. Alright, bisa lanjut? Oke. Mari kita lihat Efesus 6. Efesus 6 ayat 12.
Paulus menuliskan tentang sistem pemerintahan kerajaan setan, kerajaan iblis. Ada loh sistem pemerintahannya. Mereka punya sistem, punya urutan, punya hierarki. Ayat 12 diterangkan. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya apa? Fisik. Kekerasan. Nggak ada itu hubungan gereja berperang dengan kekerasan. Sudah? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini manusia atau enggak? Karena disebut bukan darah dan daging. Ngerti maksudnya? Biar saya bawa dulu rahasianya, nanti kau akan ketemu, saudara. Kata pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat. Ini semua roh-roh. Clear? Jadi mereka punya sistem pemerintah. Paham maksud saya? Nah, sekarang satu orang dulu yang membaca Efesus 2 ayat 2 tadi. Efesus 2 ayat 2. Oh, ada di depan. Thank you. Coba Efesus 2 ayat 2, Bang. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa. Ada penguasa kerajaan. Berarti ini kerajaan, sistem kerajaan. Berarti di atas pemerintah-pemerintah itu ada yang disebut penguasa kerajaan angkasa. Itu yang kita sebut iblis. Jadi mari kita buat hierarki yang baru. Iblis, ikuti saya, iblis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Itulah sistem mereka. Nah, kalau tadi kalian ingat apa yang saya kasih ilustrasi, pikiran manusia, di atasnya apa? Berarti buat urutannya. Iblis, pikiran manusia. Makanya Yesus berkata kepada pikiran Petrus, iblis. Karena itu terhubung dengan hierarki tadi. Bukan oknum iblisnya, tapi pikirannya sama. Bisa paham? Beri saya contoh yang lebih jelas lagi, Papa. Baik, dengarin saya, lihat saya. Sering nggak di Alkitab disebut Roh Kristus di dalammu itu Kristus, tapi bukan Yesus. Yesus itu di sorga. Paham maksud saya? Tapi rohmu itu disebut Kristus. Jadi bisanya kita disebut pikiran itu sebagai iblis, tapi bukan oknum iblis. Sama seperti kita disebut Kristus roh kita, tapi bukan Yesus. Jika Kristus di dalammu, itu bukan Yesus loh, tapi rohmu. Jadi kadang juga Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, itu bukan oknum iblis, tapi pikiran manusia di dalammu yang sama dengan iblis. Ada benihnya di situ, benihnya pikiran manusia itu. Sampai di sini bisa paham? Yuk buat urutannya. Yang di atas, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah, di bawah. Perbuatan daging. Makanya mereka orang-orang durhaka. Makanya disebut yang mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa itu? Orang-orang durhaka. Karena urutannya adalah, mari sekali lagi, iblis, pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat, pikiran manusia, perbuatan daging. Perbuatan daging itulah orang-orang durhaka. Makanya mereka itu disebut mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi apa yang mengikat antara kuasa kegelapan dengan bumi ini? Pikiran manusia. Makanya manusia itu adalah media membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu manusia. Medianya adalah manusia.
Roh jahat itu nggak akan nampak sampai dia memakai media manusia. Makanya saya katakan, kok melihat roh jahat? Gimana caranya? Bisa saja, nanti ikuti saya terus. Amin. Senyumlah kita. Beri dulu respon amin 2 kali. Amin. Jadi dengarkan, apa yang paling bawah? Perbuatan-perbuatan daging. Katakan, perbuatan-perbuatan daging sama dengan perilaku, budaya, sistem nilai yang ada di masyarakat. Itulah Babel. Jadi Babel dibentuk oleh pikiran-pikiran manusia yang didrive oleh roh-roh jahat. Itulah Babel. Kita sudah dapat Babel itu apa. Jadi sistem nilai di masyarakat, sistem nilai di kota, sistem nilai di domain-domain bidang-bidang ilmu kerja itu dibangun oleh pikiran manusia. Kalau pikiran manusia yang membangunnya itu adalah datang dari perbuatan-perbuatan daging, dari pikiran-pikiran daging yang terkoneksi dengan roh-roh jahat di udara ini, dia adalah Babel. Sudah paham? Sekarang saya akan jawab 2 lagi. Jawab 3 lagi. Apa rahasianya? Siapa wanita itu? Dan siapa binatang itu? Clear? Babel kita sudah tahu. Sekarang kita tinggal mendapatkan jawaban untuk 3 poin. Kita kembali ke Wahyu pasal 17. Wahyu pasal 17. Pasal 17 ayat 1. Sudah? Lihat ayat 1. Sudah dapat ya? Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Duduk, garis bawahi. Duduk itu artinya mengajar. 2, memberi makan. 1, mengajar. 2, memberi makan. 3, mengendalikan pikiran. Mengapa disebut mengendalikan pikiran? Karena dia duduk di atas tempat yang banyak airnya. Yang banyak airnya itu manusia. Kita lihat di ayat yang ke-15. Wahyu 17 ayat 15. Sudah? Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi perempuan itu duduk di atas mereka. Itu bicara di atas mereka, itu kepala yang adalah simbol pikiran. Itu artinya, jadi wanita pelacur itu sedang mengendalikan pikiran manusia. Kesimpulan seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada di atas pikiran manusia, mengendalikannya. Itulah Babel. Wanita Babel itu. Jadi Babel itu dibentuk saat pikiran manusia itu dikendalikan oleh pemerintahan di angkasa itu. Paham maksud saya? Yang bersifat daging. Clear di sini? Sekarang kita lihat dulu mengenai binatang itu. Siapa binatang itu? Coba lihat, binatang itu ditungganginya enggak? Jawab saya. Jawab saya lagi. Atau perlu
perlu kita baca lagi Wahyu 17? Di ayat yang ke-3, Wahyu 17 ayat ke-3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Siapa binatang ini? Ini kita lihat di Wahyu 13. Kau kan tahu siapa binatang itu. Wahyu 13. Lihat ya. Sudah? Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ingat tadi binatang yang kita baca? Bisa paham? Lihat, bertanduk 10 dan berkepala 7. Sama? Oke. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Sama? Alright. Ayat yang kedua. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dari mana binatang ini mendapatkan kekuasaannya? Dari naga itu. Paham maksud saya? Alright, bagus. Beri respon begitu. Nah, binatang itu apa? Itu di ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi binatang itu sama dengan manusia. Mau tahu rahasia Babel kan? Sudah terjawab kan? Siapa binatang itu? Manusia. Manusia yang diinspirasi oleh naga itu. Siapa naga itu? Iblis. Jelas kan? Jadi binatang itu diinspirasi oleh iblis adalah manusia. Paham maksud saya? Naga itu memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Siapa yang menunggang binatang itu di Wahyu 17? Wanita itu. Berarti wanita itu adalah naga itu. Dia adalah iblis itu. Jadi kalau kita baca kitab Wahyu dan kita baca tadi tulisan Rasul Paulus, kita menyimpulkan begini. Lihat Rasul Paulus. Kita baca dulu Rasul Paulus baru kitab Wahyu, bukan? Rasul Paulus menyimpulkan Babel seperti ini. Paling tinggi iblis, pemerintah, penguasa, penghulu, roh-roh jahat, pikiran manusia, perbuatan daging, culture atau budaya, atau Babel. Bisa paham? Itu jelas bagi kita. Wahyu berbicara memakai simbol. Naga sama dengan perempuan. Binatang. Manusia. Bisa paham? Ya berarti iblis, naga menginspirasi manusia. Manusia itu melaksanakan pemerintahannya. Ya itulah Babel. Bisa paham maksud saya? Wanita itu, perhatikan saya. Wanita itu duduk di atas yang banyak airnya. Katakan airnya. Suku, kaum, bahasa. Binatang itu disebut seorang. Makanya sering sekali orang mencapnya antikristus. Tapi kita harus tahu, antikristus itu orang-orang seperti ini bolak-balik muncul hilang, bolak-balik muncul hilang. Jangan kita berpikir dia belum datang. Dia sudah datang. Tapi muncul lagi. Karena naga itu akan mencari orang yang bisa diinspirasinya. Bisa paham? Nah,
Harus kita bedakan binatang itu dengan kumpulan yang banyak airnya. Wahyu 13, mari kita baca dulu. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi binatang itu dibedakan dengan kumpulan manusia, sekalipun mereka sama-sama diinspirasi oleh binatang atau pelacur itu. Bisa paham maksud saya? Apa bedanya binatang di sini dengan kumpulan yang banyak airnya, yang adalah suku, kaum, dan bahasa itu? Wahyu 17. Kita akan mematahkan tipu daya Babel, sehingga engkau terbebas dari pengaruhnya. Katakan, ada sungai kehidupan, ada sungai Babel. Sungai Babel itu menyertakan penyakit, maut, malapetaka. Tapi sungai kehidupan menyertakan hidup dan damai sejahtera. Bisa amin 2 kali. Wahyu 17 ayat 18. Sudah? Sampaikah? Lihat ayat 18. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi binatang itu adalah raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia, orang-orang top, orang-orang populer, yang memiliki pengaruh yang besar atas suku, kaum, dan bahasa. Itulah binatang itu. Bisa paham maksud saya? Makanya kalau kita sempat mengikuti orang-orang yang populer ini, bukan 1-2 orang yang tersesat, satu bangsa bisa tersesat. Makanya penting untuk memilih pemimpin. Karena pemimpin itu diikuti banyak orang. Kalau pemimpinnya salah, satu bangsa bisa ambruk. Saudara tahu sekarang banyak perang. Gak akan ada perang kalau pemimpinnya bilang stop perang. Karena binatang itu diikuti banyak orang. Makanya naga itu akan mencari orang-orang yang strategi. Dia nggak akan ambil orang yang kebanyakan. Dia akan ambil orang yang top. Baik itu di gereja, baik itu di dunia. Apakah dia pemimpin KKR yang besar? Itu sasarannya itu. Karena pengikutnya bisa banyak. Sekali dia berkata A, orang bisa percaya. Para presiden, orang-orang top, populer, misalnya seperti orang-orang populer itu yang sangat digandrungi anak-anak muda. Makanya anak-anak muda tanpa disadari rambutnya pun udah mirip, celananya mirip. Kenapa bisa? Karena dia bisa memimpin banyak orang ke situ. Itulah Babel. Dan harus hati-hati loh. Semua itu Babel. Udahlah papa, aku minggu depan gak gereja lagi. Mengapa? Aku idola itu K-pop Korea itu. Kalau aku nggak menonton K-pop Korea papa, udah deh. Aku udah pakai ICU di sini, ku dimanapun. Saya bilang goodbye aja lah. Kau harus tahu siapa yang menuntunmu. Kita harus tahu kita digiring kemana. Karena masa depan Babel runtuh. Titik. Dunia akan lenyap, tapi orang yang mengasihi Tuhan akan tetap selama-lamanya. Siapa yang mewarisi bumi? Kita yang mencari kerajaan Allah. Makanya bumi ini warisanmu, bukan warisan Babel. Yesus akan datang dan memerintah bersama kita di bumi ini. Ini milik Bapa kita, bukan milik iblis. Iblis itu pencuri. Dari sejak semula dia mencuri, lalu membunuh, lalu membinasakan. Lalu itu yang kita ikuti. Babel itu sederhana. Makanya
kota, bangsa itu dibangun para pemimpinnya. Di situ naga itu menginspirasi. Makanya dia nggak mengambil semua orang, dia mengambil raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan menginspirasi. Saya ambil contoh satu, yuk kita lihat. Ini bukan kata-kata tanpa kehati-hatian saya. Kalau saya salah bisa ditampar malaikat loh, saudara. Karena di sini banyak orang-orang benar. Saya nggak akan menyesatkanmu, justru saya melindungimu. Mari kita lihat Yesaya 14. Supaya kalian bisa tahu rahasianya apa. Naga itu selalu mencari orang-orang top, titik. Itu naga itu binatang itu. Dia akan mencari binatang ini. Paham maksud saya? Makanya hati-hati kita orang strategik loh. Dia mabuk dengan darah orang-orang kudus. Paham maksud saya? Itu sebabnya kita harus hati-hati. Pemimpin-pemimpin dunia itu sasarannya. Saya ambil contoh aja lah di firman Tuhan, Yesaya 14. Ini rahasianya. Makanya kita harus tahu rahasianya. Ayat 14. Lihat ya. Ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Sudah dapat? Yes. Lihat. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Coba lihat, ini bicara tentang iblis yang jatuh ke bawah. Tapi ada hal yang aneh, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Seolah-olah ini manusia, padahal dia jatuh dari langit. Kalian harus mengerti maksudnya ini. Ini bukan manusia, ini iblis, saudara. Jadi yang maksud mengalahkan bangsa-bangsa itu apa? Nanti saya jelaskan. Ayat 13 dulu. Paham? Yes. Ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Makanya hati-hati. Apa yang kau ucapkan di hatimu? Karena pikiran hatimu. Itu langsung ke telinga Allah atau langsung ke telinga iblis. Karena itu roh. Makanya hati-hati anak-anakku, kalau engkau memikir-mikirkan ini, jangan sampai turun dia ke hati menjadi keyakinanmu. Kau tinggal menunggu waktu digenapi jadinya. Oke, saya tidak menakut-nakutin. Mari kita berdoa. Katakan kanan kiri, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran membebaskan. Iblis itu pencuri, pembunuh manusia sejak semula. Alright. Mari kita lihat lagi dulu ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Tahu bintang-bintang Allah? Itu para malaikat, saudara. Oke, paham maksud saya? Jadi dia ingin naik ke langit, naik ke atas. Apa yang diucapkannya masih di hatinya. Didengar Allah, yes. Itu sebabnya dilempar ke bawah. Karena apa yang kau ucapkan di hatimu didengar Allah, saudara. Makanya waktu orang Israel bersungut-sungut di padang gurun, dia berkata, Musa minggir, sungut-sungut mereka udah sampai ke telingaku. Karena mereka melakukan itu sampai segenap hatinya, kata firman. Harus hati-hati, saudara. Paham maksud saya? Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa maksudnya ini? Runtuh Babel. Runtuh Babel. Paham maksud saya? Dia ingin naik ke atas. Siapa ini? Iblis tadi, dia ingin naik ke atas. Makanya kalau kalian ingat minggu lalu, sifat dari pikiran manusia itu salah satu meninggikan diri. Nah sekarang mari kita lihat siapa binatangnya. Karena ini iblisnya kan. Nah mundur di ayat yang pertama. Supaya singkat waktunya, kita ke ayat 4. Kita ke ayat 4. Yesaya 14 ayat 4. Sudah?
maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Berarti manusia. Yang tadi iblis. Paham maksud saya? Lanjut. Dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang yang bergembira dengan sorak-sorai, dan seterusnya. Ayat 8, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu, katanya, dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sudah bisa paham maksud saya? Jadi ini raja-raja di bumi, para pemimpin yang diinspirasi kejahatannya oleh iblis tadi. Jadi ada iblis, ada binatang yang membawa kekuasaan dari naga itu. Paham maksud saya? So harus kita hati-hati siapa yang kita ikuti di luar sana, saudara. Para pemimpin. Makanya kadang kita disuruh untuk berdoa untuk presiden kita. Paham maksud saya? Presiden di bangsa-bangsa, karena sangat krusial sekali. Karena dia akan membuat hukum, membuat undang-undang yang bisa membuat orang-orang benar berkembang atau orang-orang benar tertindas. Paham maksud saya? Dia bisa membawa kejatuhan di bangsa ini, bisa membawa kebangkitan di bangsa ini. Makanya kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, karena mereka adalah orang-orang yang diikuti suku, kaum, dan bahasa. Itulah rahasia Babel. Makanya kita harus mengerti siapa pemimpin yang kita ikuti. Karena pemimpin itu bisa membawa kita hidup dalam sistem Babel. Mari kita jawab pertanyaan tadi. Nomor 1, siapakah wanita ini? Iya, iblis. Siapakah binatang itu? Manusia. Bisa lebih tepat? Yes, orang-orang top, para pemimpin, orang-orang populer, raja-raja yang hidup diinspirasi naga. Berarti apa? Hidupnya apa ini? Lalim, jahat, fasik, menyebarkan pembunuhan, menyebarkan kekerasan. Kita sudah tahu siapa yang menginspirasi dia. Paham maksud saya? Nggak pernah Roh Kudus menginspirasi supaya pemimpinnya berkata, mari perang. Jarang itu. Mana ada itu, saudara? Tuhan menentang kematian orang fasik. Tapi orang ini bisa menyuarakan peperangan, pembunuhan, dan yang lain-lain. Kalian harus tahu loh, dari mana itu diinspirasi. Pernahkah itu dari Allah? Nggak mungkin, saudara. Yesus mati untuk keselamatan banyak orang, bukan untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalian harus tahu siapa yang menginspirasi itu. Paham maksud saya? Yang berikut, siapakah binatang itu sudah tahu. Nah, pertanyaannya, apa rahasianya? Bisakah kalian jawab? Apa rahasia Babel itu? Rahasia Babel itu adalah budaya, boleh ditulis, budaya, sistem di kota, budaya atau sistem nilai di kota, di masyarakat yang dibangun oleh para pemimpin, para pemuka, orang-orang yang populer, namun mereka diinspirasi oleh iblis. Itulah dia, saudara. Melalui pikiran-pikirannya,
Selesai. Sekarang mari kita cek, kita hidup di sistem mana? Siapa yang kita ikuti menjadi penting. Siapa idolamu menjadi penting. Apa yang kau kejar menjadi penting. Kemana kau pergi menjadi penting. Paham maksud saya? Karena begitulah Babel itu dibangun. Berhati-hati mengikuti, karena kalau kita salah mengikuti, kita akan ke tempat di mana yang kita ikuti. Haleluya. Ada amin. Haleluya. Baik, sesuai dengan janji saya, bagaimana kita mematahkan sistem Babel ini? Kita akan masuk di sesi 3 dengan firman Tuhan. Lihat, aku akan membuat jalan yang baru. Sesi 3, jangan gak datang, nanti gak tahu caranya lepas dari Babel. Karena jalan dunia ini adalah pikiran manusia, itu selalu hidup di bawah Babel. Jalan yang barunya apa? Itu yang harus kita ikuti. Engkau akan terbebas dari Babel 100%. Karena Tuhan berkata, lihat, aku akan membuat jalan yang baru. Bukan jalan dunia ini. Dan kita harus tahu jalan yang dibuat Tuhan itu apa. Sesi 3. Amin. Tapi saya akan tepati janji saya. Kita akan berdoa bersama-sama di ruangan ini untuk melaksanakan kekuasaan Tuhan. Kita akan mematahkan tipu daya Babel. Kita akan mematahkan belenggu dan ikatannya. Kita akan menghancurkan kuasa sakit penyakit. Dan kita berdoa bagi kesembuhan di ruangan. Saya perlu 5-10 menit saja. Karena iman tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak. Sepatah kata cukup. Dengan sepatah kata roh-roh jahat diperintahnya keluar. Kalau kau beriman, katakan sepatah kata. 5-10 menit di ruangan ini kita akan melaksanakan kekuasaan Allah untuk mematahkan Babel, mematahkan kuasa kegelapan di keluargaku, di tubuhku, di pikiranku, di pekerjaanku. Hari ini, sesi ini, aku akan mengalami kebebasan yang penuh dari tipu daya Babel. Sebab aku tahu sudah runtuh Babel, sudah runtuh Babel. Aku hidup di bawah kerajaan sorga. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan. Tadi siang saya berdoa waktu kalian sedang makan enak-enak di bawah. Haleluya. Jangan langsung nggak enak gitu. Waktu saya berdoa, saya mendapat ayat seperti ini. Aku adalah pelayan Tuhan. Kepadaku diberikan kasih karunia untuk meruntuhkan, bukan. Diberi kasih karunia dan kuasa untuk meruntuhkan, untuk merobohkan pekerjaan iblis. Jadi sekarang saya mau kalian menerimanya dari Papa, dan kau laksanakan itu pada dirimu sendiri. Saya percaya saya dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk jemaat ini. Saya tidak melaksanakan otoritas saya di ladang yang tidak diberikan Tuhan. Saya melaksanakan otoritas saya di ladang yang diberi Tuhan, yaitu kalian. Saya percaya kasih karunia saya akan mengalir pada. Jadi kalau engkau merasa perlu untuk mengeksekusi kekuasaan ini di pikiranmu, lakukan. Kalau kau merasa perlu ada area-area yang harus kau selesaikan, selesaikan. Terima dulu dari Papa. Paham maksud saya? Katakan ada kuasa di sini. Ada kuasa melalui imanku. Kalau kau perlu melaksanakan kekuasaan ini di sakit penyakitmu, laksanakan sendiri. Paham maksud saya? Apa yang perlu bagimu? Terima kekuasaan ini dan lepaskan bagimu.
5-10 menit. Paham maksud saya? Mari angkat tangan ke sorga. Haleluya. Bapa sorgawi, ini momen yang indah bagi kami. Dengan iman dan percaya, keyakinan yang penuh kepada hamba-Mu dan pelayan-Mu, kuarahkan hatiku, kuarahkan tanganku kepadamu. Mari arahkan tanganmu kepada Bapa. Demi nama Yesus, aku sebagai pelayan Tuhan dipanggil di rumah ini untuk-Mu, menerima kasih karunia untuk-Mu, untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk panggilanmu, untuk masa depanmu. Sekarang melepaskan kasih karunia yang diberikan Allah kepadaku untuk kau laksanakan sekarang. Bagi tubuhmu yang sakit, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi hidupmu, bagi pekerjaanmu, untuk apa saja, demi nama Yesus, laksanakan kekuasaan Tuhan ini. Engkau harus percaya bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa, yang diberi mandat, yang diberi kasih karunia untuk melaksanakan kekuasaan dan otoritas Allah. Dengarkan firman ini. Mereka yang percaya akan mengusir setan-setan. Mereka yang percaya akan mematahkan belenggu dan kuasa kegelapan. Mereka yang percaya akan mematahkan belenggu Babel. Mereka yang percaya akan menghancurkan perbuatan roh-roh kegelapan. Kalau engkau laksanakan pada sakit penyakit, laksanakan anak-anakku. Kalau kau laksanakan pada hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, laksanakan anak-anakku. Ini saat mengeksekusi kuasa. Ini saat mengeksekusi kekuasaan Allah dari yang maha tinggi. Demi nama Yesus, inilah kuasa itu, inilah kasih karunia itu. Aku pelayannya, melepaskannya padamu yang percaya. Terimalah, 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 terimalah. Aku melepaskan kekuasaan Allah, kasih karunia yang diberikan kepadaku sebagai pelayan Tuhan. Kuberikan kepadamu, anak-anakku, dengan imanmu laksanakan kekuasaan ini pada hidupmu, pada anak-anakmu, pada keuanganmu, pada tubuhmu, pada area hidupmu, pada panggilanmu, pada pekerjaanmu. Kalau kau beriman, laksanakan sekarang. Berdoa, berdoa. Laksanakan dengan doamu. Angkat suaramu dengan otoritas. Laksanakan kekuasaan Allah. Laksanakan dengan otoritas. Engkau yang ada di ruangan ini, percayalah bahwa ini harimu, ini waktumu untuk melaksanakan kekuasaan Allah pada hidupmu, pada tubuhmu. Mari ekspresikan kekuasaan Tuhan ini. Soko balik rabahande barabaka bababa. Reke masoborobo rabaka bahande beke bedabande. Limanda sakabahai koborobo rabaka bahai. Aku melihat sungai yang besar di ruangan ini. Aku melihat sungai yang besar yang membawa kehidupan, yang membawa kesembuhan, yang membawa kebebasan, yang membawa kelimpahan dan kekayaan. Mari umatnya, engkau diberi kekuasaan, engkau diberi mandat yang ilahi untuk mengeksekusi kekuasaan Allah. Aku mau engkau jangan diam. Ini hari kebebasan, ini hari kesembuhan, ini hari kelimpahan dan terobosan. Ambil sambambahande, omoko malik rababah. Laksanakan kekuasaan ini sekarang demi nama Yesus, demi nama Yesus. Oh rababaka masoboboko dabahande. Lihatlah, lihatlah dan laksanakan.
ruangan ini. Aku bergairah untuk hal-hal yang besar. Aku bergairah untuk terobosan. Lihatlah semua yang besar itu demi nama Yesus. Lemando soboko bahande, libeke manda bakabahai, bondo morobora babahande, likrabana sobora bakabahande. Laksanakan kekuasaan ini, laksanakan kekuasaan ini demi nama Yesus. Seke bakabahande dalam bakabahai. Saya mau lebih kuat lagi. Patahkan, patahkan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kebebasan dan kemerdekaan adalah bagianmu sebagai anak-anak Allah. Babel tidak memiliki kuasa atasmu. Taklukkan dia di bawah kaki Kristus. Berjalanlah dalam kebenaran. Hidup dan damai sejahtera akan memerintahmu selama-lamanya. Demi nama Yesus. Engkau anak-anak Allah. Engkau anak-anak Bapa. Engkau berbeda dari orang-orang di luar sana. Hiduplah berpadanan dengan identitasmu. Hiduplah berpadanan dengan identitasmu. Haleluya. Jangan mau ditipu. Jangan mau diperdaya. Jangan mau lagi dibelenggu. Nikmati kebebasanmu, kemenanganmu mulai hari ini demi nama Yesus. Haleluya.